SPAM, itu harus melewati studi kelayakan dulu. Nah, stepnya tuh kayak gini, stepnya. Step untuk mengembangkan ataupun memperbaiki infrastruktur SPAM. Pertama, harus kan merencanakan dulu. Perencanaan. Terus perencanaan itu ada dibagi 3 tahapan. Yang pertama, rencana induk. Oke, rencana induk tuh apa aja sih? Yang pertama itu pipa, perpipaan. Terus pentahapan bangunan, terus komponen utama dan dimensi. Oke, terus yang kedua masih di dalam tahap perencanaan itu ada studi kelayakan. Ini Pak Syam kalau nggak salah udah ngejelasin juga ya tentang studi kelayakan, tapi di jalan tol ya, ataupun di terminal itu kan ya, yang kemarin kalian bilang. Nah, ini kalau di studi kelayakan itu ada beberapa teknis buat di dalam studinya. Yang pertama itu teknis teknologinya. Terus lingkungan. Lalu sosial budaya. Terus ekonomi dan finansial. Sama kelembagaan. Nah, dari berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 aspek ini nanti kan dilakukan studi. Nah, kalau udah sesuai baru kita bisa menentukan sistem terpilih yang mau direncanakan tuh yang mana gitu. Pilih. Oke. Bentar. Nah, habis itu masih di dalam perencanaan, ada lagi stepnya, itu ini satu, itu perencanaan teknis. Perencanaan teknis. Nah, ini udah detail ke bangunan instalasi pengolahan airnya. Contohnya unit air baku, terus unit produksi, lalu distribusi, pelayanan, bangunan penunjang sama pelengkap. Oke, jadi di perencanaan itu ada 3 ya, 3 poin yang harus dilakukan sebelum proyek ataupun perbaikan itu dilakukan. Ada yang tanyain? Ini aku masih online kan ya? Oke. Masih, Ibu. Masih. Oke. Terus mungkin tak jelasin dikit ya perencanaan teknis biar kalian bayang ataupun nge-review mata kuliah semester lalu ya. Perencanaan teknis. Oke aja. Nih, perencanaan teknis. Unit air baku tuh apa sih? Unit air baku tuh yang misalnya ini kan
sungai, bisa mata air, bisa air hujan, pokoknya yang sumber dari air yang bersih yang mau disuling ke spam, yang mau dijernihkan, itu diambil pakai bangunan intake. Ini ya dalamnya ada pompa, ada lain-lain gitu ya. Bangunan intake. Nah, habis itu masuklah ke unit produksi. Unit produksi itu apa? Itu bangunan instalasi pengolahan air. Kayak misalnya yang bak-bak itu, pokoknya bak koagulasi, ini nggak urut ya, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, terus apa lagi ya, klorinasi, terus baru reservoir. Terus baru habis itu didistribusikan kan bisa ke rumah-rumah ataupun industri, rumah atau industri ataupun pasar ataupun dan lain-lain gitu ya. Nah, habis itu ini juga termasuk ini distribusi, ini produksi, ini air baku, yang udah air baku. Nah, di sini juga di dalam perumahan itu kan juga dibagi-bagi kan. Misalnya kalian di perumahan kan ada pipa lagi tuh, pipa yang buat nyambung ke rumahnya langsung kan. Nah, itu masuknya unit pelayanan. Nah, kalau bangunan penunjang sama pelengkap itu apa contohnya? Contohnya kayak di sini, misalnya dia ada meteran air, terus ada misalnya ada pompa ataupun ada panel. Nah, itu semuanya harus direncanakan dan dihitung gitu buat detail teknisnya. Oke. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 5 ya. Ada 5 aspek yang harus dihitung dalam perencanaan. Stop dulu. Nah, ini udah 3 aspek tadi yang dalam perencanaan kan. Habis direncanakan, terus apa lagi sih stepnya? Jadi habis perencanaan, terus pelaksanaan konstruksi. Lalu habis dilaksanakan konstruksinya diapain? Dikelola. Terus habis dikelola, dipelihara dan rehabilitasi. Terus dipantau dan evaluasi. Oke, jadi kalau stepnya kan kalian semester ini ada mata kuliah ini kan ya, kelayakan perbaikan infrastruktur itu tuh masuk aspeknya di sini nih, kelayakan perbaikan infrastruktur, terus bisa juga masuk ke evaluasi, jadi di sini KPI, terus sama kalau manajemen pemeliharaan infrastruktur kan ada juga kan. Nah, dia itu masuknya ke sini mata kuliahnya, manajemen perbaikan infrastruktur. Tuh, jadi harapannya kan kalau lulusan teknik sipil ini ya bisa dari tahap merencanakan, terus pelaksanaan, pengelolaan, pemelihara sama memantau gitu. Kebayang kan? Kebayang, Bu. Oke. Nah, terus kalau yang selanjutnya kali saya akan jelasin tentang bentar. Oke, jelasin tentang uh, ini next meeting aja kali ya, studi kelayakan, aspeknya lingkungan ya, AMDAL sama UKL ataupun RKL LPL, detailnya minggu depan aja. Terus sama
ini yang evaluasi. Jadi gimana sih cara mengevaluasi bangunan ataupun infrastruktur gitu. Nah kan kemarin minggu lalu saya udah ngasih tugas ya tentang perbaikan infrastrukturnya dari berbagai infrastruktur, kalian pilih yang mana. Nah ini mungkin saya detailin tugasnya ya. Tugasnya buat pertemuan kedua kan ya, pertemuan keempat aja. Jadi pertemuan ya keempat. Jadi 2 minggu lagi baru dikumpulin dan kalian presentasi. Jadi cari evaluasi ataupun studi kelayakan sebuah proyek. Ini bisa yang sedang berjalan ataupun yang dia belum dibangun gitu ya. Bisa baru atau yang mau diperbaiki. Pokoknya bebas lah, ini kalian pilih. Kelompoknya kan ini kelasnya 55 ya. 55 dibagi berapa ya? Bagi 5 aja deh. Jadi satu kelompok 5 orang, jadi 10 grup. Oke, dan ini nggak boleh ada yang sama ya. Jadi kalian boleh milih terserah infrastrukturnya apa aja, kayak jalan tol, apalagi sih IPA, banyak IPA, TPA, banyak banget lah pokoknya. Terminal, bebas. Oke, ada yang tanya nggak? Berarti ini tugasnya kasusnya baru lagi Bu dari tugas sebelumnya? Enggak, yang kemarin aja. Yang kemarin tapi ini tak update jadi lebih detail kan. Maksudnya kalian jadi lebih jelas apa yang mau dicari. Yang dicari itu tentang misalnya apa sih namanya, paper. Pokoknya harus ada jurnalnya ataupun referensinya. Kamu cari tentang evaluasi atau studi kelayakan tentang sebuah proyek yang baru ataupun yang mau diperbaiki. Gitu. Nah nanti kalian direview, dimasukin ke PPT. Nah nanti aspek di dalamnya itu kita bahas begitu. Oke. Kalau untuk yang kemarin itu bukannya temanya jembatan, jalan kayak gitu ya Bu, sama gedung? Iya, ya itu kan kemarin belum terupdate. Nah ini yang update aja. Jadi yang kemarin udah dilupakan, belum dikerjain kan? Udah dikerjain. Ya, Sudah. ngerjain Kok rajin banget? Kok rajin banget? Tapi ya nggak apa-apa. Ya kita gitu lah. Kan mirip toh itu. Dalam sih Bu. apa Bu? Kemarin Bukannya mirip. kalau kemarin Bu Widya mintanya yang sudah mengalami kegagalan, Bu. Oh iya nggak apa-apa. Tapi ada referensinya kan? Iya Bu. Ada Bu. Kayak kalau ada referensinya nggak apa-apa. Ada Bu. Yang tadi Bisa menggunakan kemarin, Bu. Apa? Berarti ini infrastrukturnya bebas ya Bu? Gedung bisa ya Bu? Bebas. Ini kan aku kemarin saya cuma bilang yang mau diperbaiki ataupun yang udah rusak gitu kan. Nah ini tak tambahin biar lebih gampang. Yang baru juga kali analis gitu. Oke. Bu. Saya berarti kan minggu depan saya ngajarin yang ini AMDAL sama lingkungan tanggal 18 ya, minggu ini ya. Berarti dikumpulinnya tanggal 23 ya. 23. Nanti tak pilih yang mau presentasi yang kelompok mana. Oke, terus lanjut. Cakupan studi kelayakan. Oke. Jadi ini aku review aja yang mungkin Pak Syam ataupun Bu Rizky udah
ajarin nih tentang jenis-jenisnya studi kelayakan itu apa aja. Jadi kalau kalian tak bikin ringkasan ya, aspek teknis teknologi itu dia meliputi aspek kemudahan, kehandalan konstruksi, kemudahan, kualitas bahan. Oke, terus kalau yang studi kelayakan di bidang teknik lingkungan, dia itu tentang apakah ada dampak negatif ke lingkungan atau dampak positifnya gitu. Terus pada saat perencanaan, konstruksi ataupun pasca konstruksi gitu ya. Terus kalau yang sosial budaya, dia apakah ada konflik dari masyarakat sekitar gitu kan. Pasti kan kalau membuat bangunan kan pakai tanah yang sudah yang dimiliki masyarakat gitu ya. Nah itu masyarakat tuh responnya kayak gimana gitu. Lalu ekonomi dan finansial itu ini pasti kayaknya udah diajarin deh sama Pak Syam ya. Kayaknya yang tentang rumus-rumus gitu. Jadi ada EIRR itu Economic Interval Rate of Return. Habis itu EBCR ini aspek ekonomi. Oke, terus kalau aspek finansialnya itu net present value, terus internal rate of return, PCR, payback period, sama DCR. Udah diajarin kan ya? Ingat nggak? Bener kan? Udah diajarin Pak Syam toh? Yang ini ekonomi dan finansial. Diajarinya oleh dosen lain, Bu, mungkin. Seingat Oh saya. gitu? Iya. Oh, tapi aku lihat di mata kuliahnya Pak Syam ada ya? Ya, Dengan sedikit guru. disinggung, Bu. Cuman nggak semuanya dibahas. Oh. Oke, mungkin beberapa kali yang kayak ini ya, benefit cost ratio itu ada ya kayaknya kalau nggak salah. Terus aspek kelembagaan itu nanti siapa sih yang mengembangkan spamnya kayak organisasinya, misalnya ada PUPR ataupun dinas apa ya konstruksi gitu. Terus ini organisasi dan sumber daya manusia. Gitu. Jadi pokoknya penilaian studi kelayakan itu harus penilaian studi kelayakan harus mencakup ini semua ya. Poin di atas. Widya, Ya. izin bertanya Bu. Ya. Berarti tadi kan tambahan tugasnya evaluasi atau studi kelayakan proyek juga. Berarti nanti yang udah kita kerjain ditambahin sama poin-poin ini gitu Bu. Bagaimana Bu? Iya, harus termasuk ini. Jadi kalau kalian, contohnya apa studi kasusnya kalian yang udah kerjain apa? Oh iya, ada kerusakannya apa, terus perbaikannya gimana gitu Bu. Terus metode Kurang, analisis perbaikannya gitu. kurang sih. Jadi kalian kalau misalnya itu
studi kasusnya udah mau diperbaiki ataupun ada rencana untuk diperbaiki, pasti mereka udah melakukan studi kelayakan dari aspek ini di atas. Walaupun dia paling seenggaknya itu di aspek ekonomi dia pasti udah menghitung. Coba cari lagi deh referensinya. Oke, baik Bu. Bu, mohon maaf Terus, izin bertanya. mm, Kalau untuk tugas saya kemarin itu jurnalnya tidak membahas tentang ekonomi dan finansial. Berarti apakah perlu diubah ya, Bu? nggak harus diubah. Tapi tentang apa contohnya? Emang di referensinya itu dia nggak mencakup semua ini? Hanya membahas tentang perbaikannya saja, Bu. Maksudnya alasan perbaikannya itu bukan berdasarkan dari segi teknis. Maksudnya cuman dari segi teknis, nggak mencakup lingkungan, sosial budaya, ekonomi kayak gitu. Tapi ada satu aspek yang dia ikut gitu. Iya, teknis. Oh, coba kamu kalau cuma satu kayaknya kurang ya. Coba kamu tambah referensi lain, misalnya kamu perbaikan di mana? Di proyek apa? Bentar, Bu. Di gedung, bentar, Bu, saya lihat. Gedung Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Sumatera Barat yang terkena gempa. Oh, coba kamu tambah cari referensi lain tentang rekonstruksi atau perbaikan gedung, tentang teknik yang lain. Kalau misalnya ada ditambahin aja nggak apa-apa. Jadi kan mungkin mirip-mirip ya, dia kan studi kasusnya tentang gedung, intinya kan tentang gedung yang harus perbaikan karena bencana alam gitu kan. Iya, Kamu Bu. cari di referensi lain yang studi kelayakan dengan aspek yang lain. Paling gampang aspek lingkungan sih kalau menurutku, karena setiap proyek itu pasti harus dianalisis dulu dia itu berdampak pada lingkungan atau enggak. Tuh. Kelembagaan juga gampang. Siapa sih yang ngelakuin? Siapa sih yang bertanggung jawab atas perbaikan infrastruktur tersebut? Gampang banget. Baik, Oke? Bu. Terima kasih. Lagi ya. Saya izin bertanya, Bu. Ya, Berarti untuk PPT yang ada di PPT-nya bisa nggak harus 5-5-nya itu ya, Bu? Bisa beberapa aja atau gimana, Bu? iya beberapa aja. Tapi kalau ya paling bagus sih semuanya. Studi kelayakan kan harus ikut 5 aspek ini gitu ya. Tapi kalau kalian cuman di referensi cuman ada satu, kalau bagusnya sih ditambahin lagi referensi di studi kelayakan lainnya gitu. Kalau satu sih agak kurang. Tuh. Tapi ya kalau minimal 3 lah, minimal 3. Bisa kalian pilih yang mana aja, tapi kalau misalnya di referensi ada 5-5-nya, masukin aja semuanya. Ibu, bertanya lagi, Bu. Berarti aspek-aspek ini harus sudah ada di jurnal atau bisa kita bikin kata-kata sendiri, Bu? Bisa bikin Maksudnya sendiri. setelah Iya. Kamu bisa bikin sendiri aja. Kamu bisa misalnya tadi ada referensi apa sih gedung apa tadi yang kena bencana itu. Terus kamu cari pertama alternatif pertama, kamu harus cari referensi yang tipe sejenis yang tentang studi tersebut. Kalau misalnya nggak ketemu referensinya, ya kamu bisa diskusi sama teman-teman dari segi lingkungan ataupun dari segi ekonomi itu kayak gimana studinya. Jadi ada 2 alternatif buat melengkapi studi kelayakan. Bu Widya, saya izin bertanya lagi, Bu. Yang pada bidang 1 teknis teknologi itu yang dimaksud dengan suku cadang bagaimana ya, Bu ya? Suku cadang tuh kayak reliability. Jadi seberapa lama umur panjang si gedung gitu, misalnya ataupun di instalasi pengolahan air limbah itu kan ada pompa ataupun ada panel listrik. Dia itu seberapa lama sih
dapat beroperasi misalnya 5 tahun gitu. Nah kalau dalam 5 tahun apa yang harus dilakukan? Harus ada misalnya cadangan pompa lain ataupun cadangan peralatan lain gitu. Jadi suku cadang tuh kayak gitu. Harus ada apa ya backup peralatan ataupun material supaya tidak mempengaruhi kinerja. Oh iya, baik Bu. Oke. Ada lagi yang ditanyain? Ada Bu. Berarti kalau nanti kalau suku cadang itu kan berarti nanti kalau memang menemukan berarti nanti lain bisa ditambah. Terus kalau ada kualitas bahan itu di jurnal saya kebetulan sepertinya tidak ada gitu Bu. Tingkat kerusakannya juga maksudnya. Yang mana? Yang mana? Yang kualitas bahan di teknik teknologi juga Bu. Oh, nggak ada. Coba cari referensi yang lain aja. Digabung-gabung aja. Intinya kalau misalnya dia proyeknya sejenis, nggak apa-apa. Baik Bu, terima kasih. Oke. Jadi ibaratnya tugasnya ini tuh kayak kalian tuh sebagai tim evaluator kalau ada proyek yang mau diperbaiki ataupun dibangun gitu. Jadi ibaratnya ya kalian yang merencanakan, kalian yang ngedesain, kalian yang mendiskusikan gitu. Jadi ya terserah kalian. Lebih detail lebih bagus gitu. Udah, gak ada lagi yang ditanyakan? Saya sambil ngecas ini aku nih, pensilku. Udah berapa ya? Lumayan. Oke. Terus, ini kan tadi secara general kan, tadi ngomongnya. Nah, ini aku balik lagi khusus untuk kegiatan penyusunan perencanaan teknis di air minum. Jadi kalau untuk kegiatan penyusunan perencanaan teknis di SPAM, di kegiatan penyusunan, ada yang ngambil SPAM nggak? Air bersih, air minum. Gak ada ya? Nah, jadi yang pertama itu yang harus dilakukan yang pertama adalah survei lapangan. Habis itu pengujian ini skala lab, lalu pemakaian standar, terus perhitungan teknis, lalu gambar, terus perhitungan biaya, sama penyusunan dokumen. Nah, ini kalau kegiatan penyusunan perencanaan teknis ini yang tadi meliputi yang tadi tak jelasin gambar mana ya? Oh, ini gambar ini. Gambar ini semua yang itu harus di survei lapangan, harus diuji, harus di pemakaian standar, dihitung teknisnya, digambar sama dihitung biayanya. Nah, kalau udah semuanya semua poin ini udah fix gitu ya dari semua bangunan, dia udah fix, baru disusun dokumennya. Dokumen ini terdiri dari dokumen lelang sama laporan pertanggungjawaban. Oke, jadi ya dokumen lelang tuh kayak tender gitu loh, nyari apa siapa yang
yang akan konstruksi, siapa yang bertanggung jawab gitu. Oke, kalau misalnya di kasus spam ini data yang dibutuhkan tuh apa aja? Yang pertama data sekunder sama data primer. Ini sangat detail banget sih. Data sekunder itu contohnya topografi wilayah gitu ya. Terus curah hujan, terus kondisi spam existing. Bentar ini udah. Kondisi spam existing, terus peraturan perundangan yang berlaku. Gitu. Pokoknya semuanya juga semua konstruksi pasti ada aturannya ya, baik SNI maupun dari PUPR maupun dari KLHK gitu. Nah, terus kalau untuk data primer, ini kan data sekunder itu biasanya dari referensi. Nah, kalau data primer kan yang kita ambil langsung kan, data survei gitu ataupun kuesioner. Nah, ini contohnya hidrologi air permukaan, maksudnya air bakunya itu kayak gimana kualitasnya, terus habis itu penyelidikan tanahnya gimana, lokasinya kayak gimana, terus ketersediaan bahan konstruksi, bahan kimia, sumber daya energi, terus ketersediaan dan kemampuan kontraktor sama harga satuan. Oke, tenang aja, ini nanti PPT tak kasih, ini cuman biar gampang. Terus apa lagi ya? Nih contoh lagi ya, perencanaan teknis unit air baku. Tadi kan udah survei dan pengkajian. Habis itu perhitungan sama desain. Survei tadi kan data sekunder, data primer. Nah, kalau untuk perhitungan apa aja sih yang dihitung? Pertama, kebutuhan air. Terus debit, sumber air baku. Terus konstruksi bangunan pengambil. Hidrolis pipa. Dimensi. Nah, kalau desain, pokoknya layout, denah, potongan AA gitu. Terus konstruksinya, mechanical dan electrical. Terus detail jaringan. Banyak ya kalau misalnya buat membuat proyek data yang harus diambil. Dan juga ini kalau misalnya ini kan infrastruktur yang berkaitan tentang lingkungan gitu ya. Walaupun yang ini tentang lingkungan nggak harus expertnya itu orang lingkungan doang, tapi juga bisa pastinya akan melibatkan teknik sipil ataupun teknik hidrologi, hidrogeologi, geologi gitu. Jadi emang multidisiplin dan banyak banget orang yang terlibat dari sesuai sama ekspertisnya. Tuh. Udah ini kayaknya nggak harus detail-detail.
keluaran dari perencanaan teknis ini kan rencana tadi kan, ini udah rencana. Keluarannya itu apa sih, output dari rencana ini tuh apa gitu. Outputnya itu pertama dokumen laporan perencanaan teknis. Terus diagram alir. Lalu analisis jaringan. Terus dokumen gambar. Sama dokumen pengadaan barang. Contohnya RAB dan terus jadwal kegiatan gitu. Oke, jadi kalau udah dari dokumen ini barulah kita tenderkan ke pihak ketiga ataupun ke konstruksi ke kontraktor gitu ya. Oke, jadi si perencanaan teknis ini dia harus memenuhi 4K dia rumusnya ada. 4K itu apa? Kuantitas. Dia nggak cuman dari dispamtok ya. Kalau ini bisa general ya. Dari aspek kuantitas dia memenuhi, dari kualitas dia juga memenuhi, terus kontinuitas sama keterjangkauan. Cool. Oke, ada yang lain? Ada Bu, yang pada outputnya yang nomor 3 analisis jaringan itu nomor 3 bisa apa ya Bu? Ini contohnya kan tadi kan khusus ke spam kan. Jadi kalau analisis jaringan tuh ya kayak misalnya gini nih. Gambar lagi ya dari tadi bangunan IPA-nya nggak usah gambar lagi ya dalamannya. Ini kan instalasi pengolahan air. Terus habis itu terakhirnya kan reservoir. Pokoknya terakhir tuh harus reservoir. Jadi kan reservoir buat penampung air kan. Tadi apa yang ditanyain? Analisis jaringan. Jaringan itu bentuknya ada yang macam-macam. Jadi ada yang bentuknya kayak gini. Ini ke rumah ya. Ke rumah-rumah. Ada juga yang misalnya dari reservoir, dia harus ada brown capturing. Ini bangunan buat bak pelepas tekan. Brown capturing bahasa Inggrisnya. Bak pelepas tekan bahasa Indonesianya. Nah, dia juga ada bentuknya misalnya difokuskan ke satu hidran umum gitu. Nanti baru dibagi ke rumah. Jadi ya analisis jaringan tuh ini tergantung mau plan A atau plan B atau plan C, ada banyak banget sih untuk analisis jaringan distribusi air bersih atau air minum. Jaringan tuh, jaringan itu maksudnya sistem distribusi dan transmisi air bersih atau air bersih. Oke. Jadi kalau sistem transmisi itu yang mana? Transmisi itu dari reservoir ke sebelum rumah-rumah. Nah, tapi kalau udah langsung ke rumah, dia itu distribusi. Itu transmisi itu yang besarnya gitu. Oke.
Oke, kalau yang di sini transmisinya di sini nih. Transmisi ini bisa di jalan umum bisa ada beberapa ya, beberapa desa ini biasanya sih. Kalau di perkotaan biasanya kayak gini sistemnya. Nah, kalau yang di plan B dia tuh sistem distribusinya yang ini. Itu. Kebayang kan? Bayang, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Udah ada lagi nggak? Ini tanyakan. Ini kayaknya mata kuliah ini ya, mata kuliah ABPAM kan? Kan semester berapa ngambilnya? Ingat nggak? Kalau nggak Yang salah uh, itu 4 deh, Bu. oh, sekarang kalian kelas semester? 6. 6, Bu. Oh, berarti semester lalu kan? Emang udah lupa? Lumayan. Ya Allah, capek deh. Udah gitu aja sih. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada ya. Habis ini kan mata kuliah apa sih? PAB ya? Apa? Limbah ya? Iya, PABL ya? PABL. Jam 1:30 mau nggak Iya. mulainya? Kenapa, Bu? PABL 1:30. Kita seharusnya mulai jam 2 kan? Iya. Tapi Gimana? selesainya jam berapa, Bu? Habis ini selesai. Ini udah selesai. Kalau nggak ada ditanyain. Iya, maksudnya yang PABL mulai jam segitu, selesai jam berapa? Ya, sesuai lah, sesuai jamnya. Berarti berapa sih? 1 jam 40 menit atau bisa kurang sih. Tergantung sih. Menyesuaikan lah pokoknya. Gak mungkin saya korupsi waktu. Gimana? 13.30. Oke nggak? Boleh, Bu. Oke. Nggak apa-apa sih. Aku sholat dulu ya. Iya, Bu. Oke, Saya Bu. tadi Kenapa? mau Apa? nanya yang tugas terakhir tadi jadinya gimana ya, Bu? Nanti akan presentasi setiap grup pada pertemuan ke minggu depan atau gimana, Bu? Oh, mana ya tadi deadline-nya? Ini ya tanggal 23. Sekarang tanggal berapa tuh? Tanggal 16. Mm-mm. 16. Saya tak bikin agenda dulu. 16 terus kita ketemu lagi tanggal 18 kan? 18 itu hari bener kan ya? Kamis. Bener, Bu. Selasa. Terus habis itu 23 Selasa. Terakhir berarti kita ketemu tanggal 25 gitu. Ya nggak sih? Iya, Bu, sepertinya. Iya, Bu. Oke, jadi kan hari ini kan aku ngejelasin tentang spam. Ini oke ya udah. Terus habis itu hari Kamis saya akan jelasin materi tentang ini AMDAL. Yang tentang lingkungan. Habis itu, nah Selasa Kamis kalian bisa mulai presentasi. Jadi kan 10 grup toh. Ini 5 grup. Ini 5 grup. Itu. Oke ya. Oke, Ini Bu. udah. Baik, Bu. Oke, udah gitu dulu ya. Gak usah live group, gak apa sih. Gak usah live, apa nih, Zoom, Iya, Bu. setengah jam lagi. Oke, siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, nanti jangan lupa jam 1:30 ya. Setengah jam lagi. Oke, Bisa makan-makan dulu, terserah kalian. Oke, baik, Bu. Siap.